Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Semarang. Tepatnya saat ini saya berada di stasiun Semarang Tawang. Nah, pada malam hari ini sekitar pukul 22:47 atau hampir pukul 11 malam, saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang untuk melakukan perjalanan naik kereta api tentunya ya. Nah, kereta api yang akan saya naiki ini itu merupakan kereta api dengan keberangkatan hampir tengah malam, tapi bisa dikatakan juga sebagai kereta api yang berangkat tengah malam dari kota Semarang menuju ke Jakarta. Namun untuk pada perjalanan kali ini saya nggak akan sampai Jakarta, namun saya hanya akan sampai di Tegal saja ya. Jadi nanti saya akan turun di stasiun Tegal seperti itu. Nah, pada perjalanan malam hari ini saya akan naik kereta api menoreh di kelas ekonomi menggunakan skema tarif khusus ya. Jadi untuk harga tiket kelas ekonomi pada kereta api menoreh atau tarif khusus kelas ekonomi pada rute Semarang Tegal itu harganya 100.000, untuk kelas eksekutifnya itu Rp125.000 ya. Untuk daftar kereta apa saja yang terdapat tarif khususnya di rute Semarang Tegal akan saya cantumkan ya. Nah, setelah ini saya mau masuk dulu ke dalam stasiun ya, menggunakan face recognition di sebelah sini, dan di sini juga tersedia boarding secara manual di sebelahnya, di sebelah sini. Jadi kalian bisa boarding di stasiun Semarang Tawang ini menggunakan dua cara, yaitu dengan face recognition ataupun boarding secara manual, yaitu memperlihatkan tiket dan juga kartu identitas seperti itu. Oke, baik semuanya. Jadi di sebelah sini itu ada ruang tunggu. Jadi kalau kalian mau menunggu dulu sebelum masuk atau sebelum boarding, itu bisa menunggu di sebelah sini ya. Dan di sebelah sini itu juga ada tempat untuk mencetak tiket. Jadi kalau kalian mau cetak tiket itu bisa di sebelah sini. Ini untuk ruang tunggunya seperti ini, kursinya cukup lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian mau menunggu di sini itu bisa banget seperti itu. Nah, kalau kalian mau boarding berarti langsung saja ke arah sini ya. Nah, untuk tempat boardingnya itu kalau dari tampak depan bangunan stasiun Semarang Tawang itu kalian berjalan ke arah kiri ya, atau di pintu sebelah barat stasiun Semarang Tawang gitu. Jadi kalau dari tampak depan dari stasiun Semarang Tawang itu kalian langsung berbelok ke kiri saja, karena untuk tempat boardingnya itu ada di pintu barat stasiun Semarang Tawang. Dan ini ada dua, yaitu face recognition dan juga boarding secara manual. Kalian bisa memilih salah satu ya. Kalau kalian mau menggunakan face recognition, pastikan kalian sudah mendaftar dan mempunyai tiket yang aktif. Kalau mau boarding secara manual juga bisa, kalian tinggal menunjukkan tiket kalian dan juga kartu identitas seperti KTP, SIM ataupun kartu identitas yang lainnya. Oke, saya mau masuk menggunakan face recognition ya. Oke, saya sudah berhasil masuk di stasiun Semarang Tawang ya. Dan saya belum tahu ini kereta api menoreh akan dipersiapkan di jalur berapa. Mari kita coba lihat ya. Oh, di jalur 2. Oke, jadi di sini, nah rangkaian yang sudah terparkir di jalur 2 ini itu merupakan rangkaian kereta api menoreh yang akan saya naiki menuju ke stasiun Tegal ya. Untuk lokomotifnya belum tersedia ya, belum ada lokomotifnya. Dan ini saya mau langsung masuk saja ke dalam rangkaian kereta api menoreh, karena keretanya di jalur 2 dan peron jalur 2 itu ada di sebelah situ ya. Jadi kita harus muter dikit dulu ya, seperti itu. Oke, saya mau jalan ke rangkaian kereta api menoreh terlebih dahulu seperti itu. Oke semuanya, saat ini saya sudah berada di peron antara jalur 2 dan jalur 3 di stasiun Semarang Tawang ya.
Untuk rangkaian kereta api yang berada di jalur 2 atau berada di sebelah kanan saya, ini merupakan rangkaian kereta api monorail yang akan saya naiki menuju ke stasiun Tegal. Sementara kereta api yang berada di jalur 3 atau di sebelah kiri saya, ini merupakan rangkaian kereta api Pandalungan dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, seperti itu ya. Dan saya akan naik di kereta ekonomi 4 kursi nomor 14C ya, di kereta api monorail. Jadi ini saya masih jalan ke belakang terlebih dahulu. Nah, untuk susunan kereta atau stam formasi dari kereta api monorail, di paling depan tentu saja ada lokomotif, namun tadi lokomotifnya belum dipasang ya. Jadi lalu di belakang lokomotif itu ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Lalu di belakang eksekutif 3 itu ada kereta makan atau kereta restorasi. Dilanjut kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang di paling belakang adalah pembangkit, seperti itu. Jadi ini saya masih jalan terus menuju ke belakang ya. Nah, ini ada papan nama dari kereta api monorail. Nah, kereta api monorail melayani rute dari stasiun Semarang Tawang menuju ke stasiun Pasar Senen, seperti itu ya. Oke semuanya, jadi seperti ini untuk suasana dan juga kondisi di dalam kereta ekonomi 4 pada kereta api monorail yang saya naiki dalam perjalanan kali ini ya. Tadi saya udah naruh barang saya, yaitu tas, di bagasi atas ini ya. Dan saya duduk di kursi nomor 14C di sebelah sini. Nah, sekitar situlah pokoknya. Saya duduk di kursi nomor 14C dan seperti ini kurang lebih untuk penumpangnya ya. Ini belum terisi penuh karena sekarang masih pukul 23:17, kurang lebih masih setengah jaman lagi menuju jam keberangkatan kereta api monorail dari stasiun Semarang Tawang. Sepertinya saya mau keluar terlebih dahulu untuk melihat lokomotif dinas kereta api monorail pada malam hari ini, seperti itu ya. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah keluar ya, atau di peron jalur 2 dan jalur 3 stasiun Semarang Tawang. Ternyata di jalur 3 atau di sebelah kanan saya ini, itu ada rangkaian kereta api Majapahit dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Malang ya. Jadi tadi pada saat kereta api Majapahit masuk tidak terekam oleh saya, karena saat saya tadi keluar dari rangkaian kereta api monorail, kereta api Majapahit sudah ada di jalur 3 stasiun Semarang Tawang ya. Dan saya mau maju ke depan terlebih dahulu untuk melihat lokomotif dinas kereta api monorail yang akan saya naiki menuju ke stasiun Tegal. Dan ini sepertinya kereta api Majapahit akan segera diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang ya. Itu petugasnya udah ngasih lampu warna hijau, artinya kereta api Majapahit sudah diperbolehkan berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Oke semuanya, jadi ini dia untuk lokomotif yang berdinas kereta api monorail pada malam hari ini ya. Untuk lokomotifnya sudah dipasang dengan rangkaian kereta api monorail. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC2018909 Depo Induk MN atau Madiun. Wah, ini bagus ya, ada bendera merah putih dan juga ada burung Garuda seperti itu. Mari kita lihat dari tampak depan untuk lokomotif yang berdinas kereta api monorail pada malam hari ini. Sebentar, kita ke arah sini terlebih dahulu ya. Nah, ini dia tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api monorail pada malam hari ini ya. Jalur 1 stasiun Semarang Tawang, masuk kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir ya. Masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Oke, baik semuanya.
Jadi ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Menoreh, dan ini spesifik KA 177, yaitu kereta api Menoreh dengan keberangkatan malam hari dari stasiun Semarang Tawang pukul 23:45 ya. Nah, kereta api Menoreh akan berangkat dari stasiun Semarang Tawang, berhenti di stasiun Weleri, Pekalongan, Pemalang. Di stasiun Pemalang ini secara jadwal kereta api Menoreh akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, lalu akan berhenti di stasiun Tegal, Brebes, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Pukul 23:45 tepat waktu, kereta api Menoreh diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Untuk stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Weleri ya. Jadi untuk kereta api Menoreh ini sudah tidak berhenti di stasiun Semarang Poncol, melainkan dari stasiun Semarang Tawang langsung berhenti di stasiun Weleri, seperti itu. Melintas langsung di stasiun Semarang Poncol, dan itu kereta api yang berhenti merupakan kereta api Ciremai dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di kereta ekonomi 4 pada kereta api Menoreh yang saya naiki dalam perjalanan malam hari ini ya. Nah, ini sebenarnya saya duduk bukan di kursi saya, melainkan saya numpang duduk di kursi lain ya. Saya numpang duduk di kursi nomor 4A 4B. Nah, sementara saya duduk di sini dulu karena di kursi nomor 4A 4B ini belum ada orangnya ya. Jadi sementara saya duduk di sini dulu karena tadi di kursi saya di sebelah saya itu ada orangnya ya. Jadi saya mau rekam-rekam itu nggak enak. Jadi sementara saya pindah di sini terlebih dahulu ya. Nanti saya akan balik lagi ke kursi saya sendiri seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk interior dari kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ya. Jadi untuk kereta api Menoreh ini menggunakan kereta ekonomi New Image dengan kapasitas tempat duduk itu 80 tempat duduk atau 80 kursi, diatur dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan, serta setengah kapasitas itu kursinya akan menghadap maju atau searah dengan laju kereta, dan setengah kapasitas sisanya itu akan menghadap mundur atau membelakangi arah laju kereta, seperti itu. Jadi di kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini dalam satu gerbong atau satu keretanya itu mampu menampung hingga 80 penumpang atau 80 kursi, seperti itu ya. Jadi karena setengah kapasitas itu akan menghadap maju, berarti 40 kursi itu akan menghadap maju dan 40 kursi itu akan menghadap mundur, seperti itu ya. Jadi setengah-setengah seperti itu. Ada yang hadap maju, ada yang hadap mundur, seperti itu. Dan untuk kursi yang berhadap-hadapan itu berada di tengah-tengah, yaitu kursi nomor 11 ABCD dan kursi nomor 12 ABCD ya. Jadi ada total 8 kursi yang berhadap-hadapan dan itu letaknya berada di tengah-tengah, seperti itu. Nah, untuk fasilitas penumpang ya, di atas kursi tiap penumpang, nah di sebelah sini dan juga di sebelah sini itu tersedia rak bagasi yang bisa kalian gunakan untuk menampung atau memuat tas kalian, tas, koper ataupun barang bawaan yang lainnya ya. Jadi di sini tersedia rak bagasi yang bisa kalian gunakan untuk menaruh tas, koper ataupun barang bawaan yang lainnya. Namun perlu kalian perhatikan untuk di kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini, untuk di bagian ujung-ujung gerbong atau ujung-ujung kereta itu bagasinya sempit ya, seperti ini.
Nah, kelihatan kan bedanya. Kalau ini kan ini kan luas ya. Kalau ini itu sempit. Karena di sini itu ada mesin AC kalau saya tidak salah ya. Jadi di sebelah sini itu sempit karena ada mesin AC-nya, sementara di tengah sini itu lega. Jadi sebisa mungkin kalau kalian naik kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini tidak mengambil kursi di bagian ujung. Ya intinya ya kursi yang berada di tengah-tengah lah itu aman karena bagasinya akan luas seperti ini. Baik di ujung belakang ataupun ujung depan itu untuk rak bagasinya sempit ya. Jadi diusahakan kalian mengambil kursi yang berada di bagian tengah seperti itu. Lalu di tengah-tengah sini ada TV yang menggantung seperti ini ya. Ada 1 biji aja. Jadi jadi TV-nya itu ada di tengah-tengah sini. Sebenarnya ada 2 sih untuk TV-nya, yaitu yang hadap ke kamera ini dan juga yang hadap ke sebelah sana ya. Jadi ada 2, hadap ke sini dan juga hadap ke sana, dan posisinya itu saling membelakangi seperti itu. Nah, lanjut kita ke legroom ya, atau ruang kaki di kereta ekonomi pada kereta api Menoreh. Jadi untuk legroom atau ruang kaki di kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini menurut saya ya masih cukup luas lah ya, karena di sini saya masih bisa selonjoran seperti ini. Meskipun ketika saya selonjoran di bawah sini itu kaki saya kepentok dengan besi. Jadi kepentok dengan besi ini. Jadi kalau misal kalian selonjoran seperti ini atau ngelurusin kaki seperti ini, otomatis kaki kalian akan kepentok dengan besi yang ada di bawah situ seperti itu ya. Jadi ya enak gak enak sih sebenarnya sih. Ini tinggi saya kurang lebih 168 cm ya. Dan ini kalau misal ngelurusin kaki dengan cara kaki diangkat seperti ini, itu kaki kalian akan mentok dengan besi yang ada di bawah sini. Lalu di sebelah sini ini ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menaruh barang bawaan kalian, misal jajan atau barang-barang kecil lainnya lah ya. Namun kalau kalian menaruh barang di sebelah sini, pastikan ketika mau turun itu diambil ya, jangan sampai ketinggalan seperti itu. Nah, di sini itu tidak ada plastiknya. Plastik untuk mengumpulkan sampah ya. Di sini tidak ada plastik untuk mengumpulkan sampah. Jadi kalau normalnya itu ada plastik seperti itu. Nah, normalnya ada plastik seperti itu ya untuk mengumpulkan sampah seperti itu. Lalu lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini itu ada meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun barang kecil lainnya. Lalu di bawah meja kecil ini terdapat 2 buah stop kontak yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya earphone, HP, laptop dan juga tablet, dan tidak boleh untuk mengisi daya power bank ya, karena sudah ada ketentuannya bahwa tidak boleh mengisi daya power bank di kereta api seperti itu. Nah, lalu lanjut ke sebelah sini ya, atau ke bagian jendela atau tirai seperti itu. Nah, di sebelah sini itu ada tirai. Nah, kalau kalian mau menggunakan tirai ini atau menutup tirai ini, itu tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau membukanya, tarik sedikit ke bawah, nanti dia akan ke atas sendiri seperti itu ya. Jadi kalau mau menutup, tarik saja ke bawah, dan itu bisa disesuaikan mau ditutupnya seberapa ya, mau setengah mau full itu tergantung penumpang. Jadi bisa diatur secara mandiri seperti itu. Kalau mau membuka itu tarik sedikit ke bawah, nanti akan ke atas sendiri seperti ini. Nah, ini sudah ada pengumuman bahwa kereta api Menoreh akan segera tiba di stasiun Welleri ya. Perjalanan kereta api Menoreh kini telah tiba di stasiun singgah pertama, yaitu stasiun Welleri. Kereta api Menoreh tiba di stasiun Welleri awal sekitar 2 menit dari jadwal seharusnya ya. Jadi menambah waktu singgah di stasiun Welleri ini seperti itu. Dan untuk penumpang yang naik dari stasiun Welleri tidak terlalu banyak, karena penumpang yang naik dari Semarang itu udah banyak banget ya. Jadi ini dari stasiun-stasiun berikutnya otomatis cuma sisa-sisa kursi yang belum terjual atau belum terisi seperti itu ya.
Jadi seperti ini kurang lebih untuk suasana di stasiun Weleri. Sepi ya, karena tidak terlalu banyak penumpang yang naik dari sini seperti itu. Dan sekarang itu sudah pukul 00:17. Ini udah ganti hari, jadi hari Senin ya. Karena kan keberangkatan kereta api Menoreh ini kan hampir tengah malam atau bisa dikatakan tengah malam seperti itu. Dan saya naiknya itu di hari Minggu seperti itu. Pukul 00:20 kereta api Menoreh diberangkatkan kembali dari stasiun Weleri ya. Setelah berhenti kurang lebih selama 4 menitan ya, karena tadi tiba di stasiun Weleri awal 2 menit ya, awal 2 menit dari jadwal seperti itu. Dan untuk stasiun singgah berikutnya adalah stasiun Pekalongan. Oke semuanya, jadi kereta api Menoreh sudah berangkat dari stasiun Weleri ya. Jadi mari kita lanjutkan untuk review di kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini ya, seperti itu. Nah lanjut ya, di sebelah sini. Nah ini itu ada gantungan ya. Jadi gantungan ini itu bisa kalian gunakan untuk menggantung seperti mungkin barang bawaan, atau bisa jaket, atau bisa pakaian, atau apapun lah yang bisa digantungan di sebelah sini ya. Jadi di setiap kursi itu di bagian dinding atau temboknya atau dekat jendela itu ada gantungan seperti ini. Lanjut di sebelah sini ya. Jadi di tengah-tengah sini antara penumpang satu dengan penumpang yang lainnya, jadi ini kan ada 2 kursi ya. Jadi di antara 2 kursi tersebut, di tengah-tengahnya itu terdapat armrest yang ada di tengah-tengah sini seperti itu. Dan ini armrestnya bisa dinaik turunkan ya, bisa diturunkan seperti ini atau bisa dinaikkan seperti ini. Nah itu tergantung penumpang ya. Tapi kalau kalian bepergian sendirian dan tidak mengenali penumpang yang ada di samping kalian, maka kalian bisa menggunakan armrest ini untuk memisahkan antara diri kalian dan juga dengan orang lain tersebut seperti itu ya. Jadi ini fungsinya, salah satu fungsinya sebagai pemisah seperti itu. Kalaupun kalian kenal dengan penumpang yang ada di sebelah kalian, menurut saya sih masih lebih enak diginiin ya. Jadi armrestnya ini diturunin, karena ketika misal ini dinaikkan seperti ini dan ketika ada hentakan dari keretanya, itu armrestnya itu bisa turun dengan sendirinya gitu ya. Jadi daripada sakit kena armrestnya, mending diturunin sekalian aja seperti itu. Nah lanjut di sebelah sini ya. Nah di sebelah sini, nah yang ini ya, dari mana ya, bingung saya, dari sini deh. Nah di sini ini ada tuas untuk merebahkan kursinya. Jadi ketika tuas ini kalian tarik ke atas, lalu sandaran punggungnya kalian dorong ke belakang, maka kursinya ini bisa sedikit direbahkan seperti itu ya. Jadi ini tinggal tarik saja ke atas, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka kursinya bisa sedikit direbahkan seperti itu ya. Jadi duduknya biar nggak tegak-tegak banget seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa ya. Jadi selain kursi yang berada di tengah itu hadap-hadapan, ada juga kursi yang tidak mendapatkan jendela sama sekali ya. Jadi di setiap gerbong atau di setiap kereta, ini yang saya maksud adalah kelas ekonominya ya, kelas ekonomi dari kereta api Menoreh. Di setiap gerbong atau di setiap keretanya itu ada 4 kursi yang tidak mendapatkan jendela sama sekali. Jadi dalam artian kursi zong seperti itu. Namun karena ini merupakan perjalanan malam hari ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Cuma kalau kalian naik kereta api Menoreh ini di perjalanan pagi atau saat siang-siang gitu,
itu lebih baik kalian hindari 4 kursi ini, yaitu kursi nomor 1 CD dan juga kursi nomor 21 AB. Jadi untuk keempat kursi tersebut itu sebaiknya kalian hindari ya, karena kursi-kursi tersebut itu tidak mendapatkan jendela sama sekali ya. Ini akan saya tampilkan untuk bentuknya seperti apa kurang lebih kursi nomor 1 CD dan juga kursi nomor 21 AB, bahwa memang tidak ada jendelanya sama sekali. Jadi bener-bener kalian cuma dapat tembok gitu ya, dan itu letaknya berada di ujung-ujung kereta atau ujung-ujung gerbong ya, yaitu letaknya di bagian ujung depan dan juga ujung belakang di setiap gerbong kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini, seperti itu. Jadi letaknya itu ada di bagian paling depan dan juga di bagian paling belakang. Ingat-ingat, kursi nomor 1 CD dan juga kursi nomor 21 AB itu tidak ada jendela sama sekali, seperti itu ya. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di depan toilet dari kereta ekonomi 4 pada kereta api Menoreh. Ini merupakan toilet kereta ekonomi 4 di bagian depan ya, dan di sini menggunakan kloset duduk seperti itu. Nah, untuk toilet di kereta api Menoreh, baik kelas eksekutif maupun kelas ekonomi, itu masing-masing gerbong atau di setiap gerbong atau keretanya terdapat 2 toilet ya, yang letaknya berada di depan dan juga di bagian belakang seperti itu. Dan biasanya untuk kedua toilet tersebut itu jenis klosetnya berbeda ya. Jadi jika di sebelah sini atau di depan itu adalah kloset duduk, itu maka di belakang itu toiletnya menggunakan kloset jongkok seperti itu. Itu biasanya ya. Tapi kadang ada juga yang kedua toiletnya menggunakan kloset duduk semua seperti itu. Oke, mari kita masuk ke dalam toiletnya ya. Oke, seperti ini. Dan untuk toiletnya ini cukup sempit ya. Nah, agak sempit emang. Ini yang mana? Ini ya kali ya. Oke, bener. Jadi pengujinya yang ini, karena yang ini kemungkinan udah rusak ya, seperti ini. Nah, untuk kesan pertama masuk di toilet kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ini, itu kesan pertamanya sempit ya. Jadi ketika tadi saya masuk itu emang bener-bener sempit untuk toiletnya ya. Jadi kurang lebih luasnya cuma segini aja toilet kereta ekonomi pada kereta api Menoreh ya. Dan di sini sesuai keterangan yang ada di depan menggunakan kloset duduk, tombol flashnya itu ada di sebelah sini. Lalu di sebelah sini itu ada pegangan, di bawah sini ada tempat sampah. Lalu di sini tersedia tisu gulung. Saya lurusin dulu ya. Oke, begini biar rapi gitu ya. Di sebelah sini itu ada jendela toilet atau ventilasi seperti itu. Dan di sini itu ada gantungan, jadi kalian bisa menggantungkan celana kalian atau menggantungkan tas di sebelah sini gitu ya. Lalu di sini, nah ini ada pengharum ruangan ya. Jadi dipastikan di dalam toilet ini itu tetap harum seperti itu. Nah, di sini ada jet shower untuk cebokan, airnya mengalir dengan normal. Kita kembalikan, dan di sini juga tersedia wastafel, airnya juga mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini juga ada tabung sabun, dan di sebelah sini juga ada cermin yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Jadi kalian bisa bercermin dengan puas di dalam toilet ini, seperti itu ya. Pukul 00:54 tepat waktu, kereta api Menoreh tiba di stasiun Pekalongan. Perjalanan kereta api Menoreh kini telah tiba di stasiun singgah kedua, yaitu stasiun Pekalongan. Dan saat ini saya berada di sebelah kereta makan atau kereta restorasi dari kereta api Menoreh, karena rencananya setelah ini saya mau makan ya. Karena ini lapar banget, saya lapar dan juga haus. Jadi abis ini saya mau makan di kereta makan atau di kereta restorasi pada kereta api Menoreh, seperti itu.
Dan kereta api Menoreh itu tiba di stasiun Pekalongan tepat waktu dan berhenti di stasiun Pekalongan ini cuma 2 menit aja ya. Jadi habis ini langsung diberangkatkan dari stasiun Pekalongan seperti itu. Oke semuanya, jadi kereta api Menoreh sudah berangkat dari stasiun Pekalongan ya. Dan sekarang sudah pukul 1 tepat. Sekarang saya mau ke kereta restorasi atau kereta makan ya. Menggunakan pintu otomatis. Wah, mantap sekali. Di sini ada space seperti ini. Dan ini menggunakan pintu otomatis ya. Jadi untuk membukanya itu dipencet seperti itu. Di sini juga. Nah, terbuka seperti ini. Di sebelah sini itu ada ruang untuk kondektur mengoperasikan pengumuman seperti itu. Di sebelah sini ada ruang kru ya. Dan di sebelah sini adalah kereta makan atau kereta restorasinya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sebelah sini itu merupakan tempat prama ataupun prami untuk menjualkan dagangannya ya. Jadi di sebelah sini kalian bisa membeli sesuatu ya. Tadi saya beli nasi goreng bakso kalau nggak salah, atau nasi goreng Parahyangan saya lupa, dan juga air mineral seperti itu. Dan pesannya itu ada di sebelah sini. Di sebelah sini itu juga tersedia tempat duduk dan juga meja seperti itu. Dan di sebelah sini juga tersedia meja dan juga kursi yang cukup lumayan banyak. Dan untuk kereta restorasi atau kereta makan dari kereta api Menoreh ini menurut saya cukup bagus ya. Jadi ini untuk interiornya bagus. Ini adalah kereta makan hasil modifikasi dari Balayasa Tegal. Karena di sini ada tulisannya Balayasa Tegal, artinya kereta makan atau kereta restorasi ini adalah hasil modifikasi atau hasil buatan dari Balayasa Tegal seperti itu. Lihat untuk interiornya cakep ya. Seperti ini. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini itu ada musolanya ya. Nah, seperti ini untuk musolanya. Jadi ini untuk musolanya cukup luas ya. Jadi kalian bisa menggunakan musola ini untuk beribadah seperti itu. Dan di sebelah situ itu sepertinya ada kayak mungkin sarung, mukena gitu ya. Jadi kalian kalau nggak bawa mukena atau nggak bawa sarung gitu, bisa di sini atau bisa minjem di musola pada kereta api Menoreh ini seperti itu ya. Nah, kurang lebih kayak gini untuk musolanya ya. Cakep sih ini. Dan di sini juga ada tirai seperti ini sebagai privacy ketika kalian menjalankan ibadah seperti itu. Nah, mantap banget ini untuk kereta restorasi pada kereta api Menoreh ya. Ternyata di dekat musola itu ada alas kaki untuk wudhu ya. Jadi kan untuk musolanya ada di sebelah sini. Nah, untuk alas kaki untuk wudhunya itu ada di sebelah sini ya. Jadi ini disediakan satu pasang sendal untuk kalian berwudu ya. Jadi untuk kalau kalian bawa sepatu gitu ya, sepatunya itu bisa ditaruh di sini dulu, lalu kalian bisa berganti alas kaki menggunakan sendal yang ada di sini seperti itu ya. Dan lanjut, ini untuk makanan yang saya pesan itu sudah datang ya. Jadi di sini saya memesan nasi goreng bakso dengan harga Rp39.000. Jadi seperti ini untuk tampilan nasi goreng bakso, dan di sini juga tersedia air mineral ya. Ini harganya berapa ya? 7.000 kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah 7.000, totalnya ini dua item ini itu 46.000 seperti itu. Jadi ini 39.000 dan ini 7.000 ya seperti itu. Jadi totalnya 46.000 seperti itu. Dan di sini karena saya lapar, jadi saya mau makan. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu isiannya dari nasi goreng bakso ini. Mari kita lihat ya. Nah, seperti ini untuk isiannya. Jadi yang pertama di sini itu ada alat makan berupa sendok, garpu, lalu ada tusuk gigi dan juga ada tisu di sebelah sini. Kita taruh sini dulu ya. Lalu di sebelah sini itu ada kerupuk udang seperti ini. Lalu di sini ada nasi gorengnya yang ini. Di sebelah sini ada sayuran seperti ini sayurannya. Lalu di sini ada baksonya
dan juga tidak lupa ada saus sambal seperti ini ya. Jadi ini menu makan saya pada malam hari ini sekitar pukul 1:11. Wah, makan di waktu dini hari ya, seperti itu. Dan ini untuk minumnya saya pesan, saya beli air mineral ya, le mineral seperti ini. Oh iya, yang unik dari kereta makan atau kereta restorasi pada kereta api Menoreh ini, untuk tirainya itu tidak dibuka atau ditutup secara manual, melainkan menggunakan tombol yang ada di sini ya. Jadi di sini ada 3 tombol. Untuk yang tombol di sebelah sini itu untuk menurunkan tirainya seperti ini. Lalu yang tengah itu untuk memberhentikan, lalu yang di sebelah sini itu untuk menaikkan tirainya. Jadi ini saya pencet, ini akan ke atas sendiri seperti itu ya. Dan untuk memberhentikannya itu menggunakan tombol yang ada di tengah ini. Jadi tombol yang ini itu untuk menaikkan tirainya, lalu di tengah ini untuk memberhentikan, dan yang di sebelah sini itu untuk menurunkan tirainya, seperti itu. Mantap, canggih betul ini untuk kereta restorasi pada kereta api Menoreh ya. Oke, saya mau makan terlebih dahulu karena ini udah lapar banget. Nah, ini untuk makanan saya sudah habis ya. Jadi nasi goreng saya sudah habis, lalu air mineral yang saya beli juga sudah habis. Dan sekarang itu sudah pukul 1:23. Kereta api Menoreh sudah berhenti di jalur 1 stasiun Pemalang. Setelah ini saya akan keluar ya. Nah, kurang lebih kondisinya di dalam kereta makan atau kereta restorasi seperti ini. Oh iya, saya lupa ya. Ini untuk kursinya itu enak banget buat duduk ya. Jadi ini kursinya itu sofa, jadi ketika kalian duduk itu langsung ambles ke bawah gitu. Jadi ini enak banget buat didudukin seperti itu. Nah, ini juga empuk gini untuk sandaran punggungnya. Jadi kalau kalian duduk di kereta makan atau kereta restorasi pada kereta api Menoreh ini, itu cakep, enak banget seperti itu. Oke, mari kita keluar. Pintunya otomatis ya. Nah, oke, kita turun. Wah, gapnya lumayan jauh. Oke, wah, ini kamera saya biru ya. Saya ini matiin dulu sebentar. Oke, sudah normal kembali ya untuk kamera saya. Karena mungkin perbedaan suhu dan juga perbedaan warna antara di dalam kereta restorasi dan juga saat keluar, jadi kameranya tiba-tiba berubah warna menjadi biru gitu ya. Nah, saat ini perjalanan kereta api Menoreh telah tiba di stasiun Pemalang. Kereta api Menoreh masuk di jalur 1 stasiun Pemalang, dan secara jadwal kereta api Menoreh ini akan tunggu disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, seperti itu ya. Dan sekarang saya mau maju ke arah depan atau ke arah lokomotif ya. Jadi nanti saya akan merekam kereta api Argo Bromo Anggrek dari depan lokomotif seperti itu. Nah, seperti ini kalau dilihat dari bagian depan ya. Ketika berhenti di stasiun Pemalang, kereta api Menoreh berhenti di jalur 1 stasiun Pemalang ya. Nah, itu bisa kalian lihat jalur 1. Nah, kereta api Menoreh di sini. Lalu di sebelah sini ini merupakan bagian tengah atau hall dari stasiun Pemalang gitu ya. Di sini ada tulisannya Pemalang, dan ketika kalian boarding atau masuk dari stasiun Pemalang itu nanti masuknya lewat sini seperti itu ya. Nah, ini untuk para penumpang yang belum tidur itu rata-rata juga pada keluar, dan rata-rata yang cowok itu ini ya, merokok gitu ya. Jadi memanfaatkan waktu ketika berhenti lama di suatu stasiun untuk merokok seperti itu. Karena kalau di dalam kereta kan tidak boleh untuk merokok, jadi harus keluar kereta terlebih dahulu baru boleh merokok ya, seperti itu. Dan sekarang itu sudah pukul 1:28. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini saya kurang tahu akan melintas langsung pada pukul berapa ya. Jadi kita tunggu saja kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Pemalang.
Oke, nah itu dia kereta api Argo Bromo Anggrek sudah melintas langsung di stasiun Pemalang ya. Tadi saya kaget karena tiba-tiba keretanya muncul. Biasanya kan ada ini ya, ada apa namanya, ada klaksonnya, tapi itu tadi tidak, langsung lewat gitu. Tadi saya kaget. Jadi ya udahlah ya, sedapatnya aja seperti itu. Pukul 2:02 kereta api Menoreh tiba di stasiun Tegal ya. Ini kereta api Menoreh tiba di stasiun Tegal terlambat beberapa menit dari jadwal ya. Kemungkinan tadi kereta api Argo Bromo Anggrek itu juga terlambat, jadi berdampak pada kereta api Menoreh yang saya naiki. Perjalanan kereta api Menoreh yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Tegal sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Nah, karena kereta api Menoreh ini tiba di stasiun Tegal sudah terlambat beberapa menit, jadi ini keretanya langsung diberangkatkan dari stasiun Tegal ya. Nah, ini kereta api Menoreh diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal karena sudah mengalami keterlambatan beberapa menit dari jadwal ya. Nah, karena saya sudah tiba di stasiun Tegal sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini, terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Semarang Tawang hingga ke stasiun Tegal. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi dari stasiun Tegal. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Tunggu video-video selanjutnya.